Sekelompok kriminal bersenjata melakukan aksi penembakan terhadap rumah warga dan gereja di Kampung Pinapa, Papua Tengah pada hari Minggu lalu. KKB mengklaim tempat tersebut dijadikan sebagai pos militer oleh TNI dan Polri. Namun hal itu dibantah oleh Satgas Damai Kartens. Mereka mengklaim hal itu sebagai bentuk propaganda untuk membenarkan tindakan penyebaran teror mereka. Kami tegaskan bahwa fasilitas sipil yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata, termasuk rumah dinas bupati, kantor distrik, gereja, sekolah, dan puskesmas, tidak digunakan sebagai pos militer oleh TNI maupun Polri. Tuduhan tersebut adalah bentuk propaganda sistematis yang bertujuan menciptakan ketidakpercayaan publik dan memecah belah persatuan masyarakat. Selain rumah dinas Bupati Puncak dan kantor distrik, KKB juga membakar 4 bangunan lain di Kampung Pinapa, yakni 1 unit gereja, puskesmas, dan 1 unit bangunan sekolah. Tidak ada korban akibat pembakaran ini dan situasi di lokasi saat ini berangsur kondusif dan dikuasai oleh Satgas Damai Kartens. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Polisi gabungan menangkap seorang pria pelaku penembakan staf desa yang merupakan saudara iparnya di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pelaku berusia 42 tahun ini menembak saudara iparnya di Desa Panaikang, Patalasang, Goa. Pelaku melarikan diri dari wilayah Mamuju menuju Balikpapan. Pelaku dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan polisi, pelaku menembak karena tersinggung dengan kata-kata korban kepada istrinya terkait permasalahan pembagian tanah. Saya pergi dulu minum di teman. Oh, kembali ke minum? Iya. Langsung besoknya langsung kabur? Enggak, itu malam nih saya telepon kakak. Dia bilang, di mana kan? Bilang saya ada di Kendari. Bilang siapa di rumah? Bilang kosong. Bilang saya nginep dulu di situ. Penyelidikan polisi, motif tersangka menembak korban menggunakan senapan angin dipicu perebutan harta warisan karena istrinya mendapat bagian lebih sedikit. Kemudian motifnya, setelah dilakukan penyidikan, kita ketahui motifnya yaitu perebutan warisan. Karena antara korban dengan istri tersangka ini masih saudara. Kemudian istri dari tersangka ini mendapatkan lebih sedikit, mereka kemudian dendam, kemudian melakukan tindak pidana seperti yang saya sampaikan ini. Korban saat akan pulang menuju rumahnya dengan berjalan kaki tiba-tiba ditembak menggunakan senapan angin dari jarak 4 meter. Polisi mengamankan senapan angin, 1 unit proyektil kaliber 4,5 mm, 1 unit handphone serta senjata tajam. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar dan Maros, Muhammad Nurboni, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat sejumlah karyawan PT Pakrin membongkar besi pembatas di sebuah apartemen di Jalan Embong Malang, Surabaya. Masa aksi berupaya masuk ke dalam apartemen untuk mencari seorang direksi yang diduga tinggal di apartemen tersebut. Aksi unjuk rasa ratusan karyawan yang berasal dari Mojokerto ini untuk menuntut pembayaran gaji selama 2 bulan yang belum dibayarkan, termasuk kekurangan THR tahun 2025. Hingga kini 1.500 pegawai PT Pakrin gajinya belum dibayarkan karena diduga ada konflik internal perusahaan. Adapun tuntutan mereka adalah untuk menagih pembayaran upah selama 2 bulan, bulan Mei dan Juni, dan juga pembayaran kekurangan THR tahun 2025. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari PT Pakrin. Namun setelah dimediasi oleh pihak kepolisian, koordinator aksi bertemu langsung dengan direksi perusahaan untuk membahas gaji dan kekurangan THR. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Kabar adanya praktik prostitusi di sekitar wilayah Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara kian menjadi sorotan publik. Sepanjang tahun 2025, Polda Kaltim dan petugas gabungan mengamankan 70 wanita diduga pekerja seks komersial. Petugas menyisir satu persatu kamar penginapan untuk mengungkap aktivitas prostitusi online yang meresahkan warga. Dalam salah satu penggerebekan, seorang wanita diduga PSK bahkan ditemukan bersembunyi di dalam lemari. Bahkan polisi harus masuk melalui jendela belakang penginapan dan mendapati pasangan bukan suami istri berada dalam satu kamar. Para wanita tersebut kemudian digelandang ke Mapolda Kaltim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Itu ada kegiatan prostitusi. Nah, kemudian kita cek ke sana, ternyata memang ada beberapa penginapan kamar yang kemudian itu terindikasi digunakan untuk prostitusi. Ini adalah langkah pencegahan supaya ini tidak muncul kembali. Pengawasan ini diharapkan mampu menjaga nama baik Ibu Kota Nusantara dari segala bentuk aktivitas yang melanggar norma dan hukum yang berlaku. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz Ainus melaporkan. Kawasan Ibu Kota Nusantara dikabarkan marak bisnis prostitusi. Kabar ini muncul dari laporan Satpol PP Kabupaten Penajam Pasir Utara yang menerima laporan praktek prostitusi online dari masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku kaget dirinya belum menerima laporan tersebut. Caimin akan segera memeriksa langsung kebenaran informasi tersebut karena ini adalah masalah serius. Waduh, masa ya? Bagus lagi ada laporan seperti itu. Waduh, Dalam online juga gawat. Kok bisa gawat gitu? Wah, ini harus dicek ini, harus dicek. Apa mau cek langsung mana gimana Gus? Iya dong, kita kan. Oke. Praktik prostitusi di IKN diduga mulai menjamur sejak Mei 2025. Otorita IKN mengecam keras praktik tersebut dan meminta masyarakat melapor ke pihak berwajib. Bisnis prostitusi di IKN semakin marak setelah ditangkapnya puluhan PSK yang berasal dari sejumlah daerah. Para PSK yang diamankan menjajakan diri lewat media sosial dengan tarif mulai Rp300.000 hingga Rp700.000 per malamnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berangkat ke ibu kota Brazil, Brasilia, melalui Airbase Galeão, Rio de Janeiro. Rencananya Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Kepresidenan Brazil. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan strategis antara Indonesia dan Brazil. Sebelumnya, Presiden Prabowo menghadiri KTT BRICS yang digelar di Rio de Janeiro. Kedatangannya disambut hangat para anggota BRICS. BRICS adalah forum kerjasama internasional yang awalnya didirikan oleh Brazil, Rusia, India, dan Cina pada tahun 2009. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 1 Januari 2025.